Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Firmansyah, dari Kalistaroy, Prodi Keperawatan Magelang, Program Sarjana Terapan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen. Integumen itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kulit dan juga aksesoris. Untuk kulit sendiri memiliki tiga bagian. Yang pertama yaitu, mohon maaf karena saya pakai laptop karena tidak terprint. Untuk yang paling atas sendiri yaitu epidermis, kemudian yang tengah yaitu dermis, dan yang paling bawah atau paling dalam yaitu hipodermis. Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai epidermis. Epidermis itu sendiri memiliki ciri-ciri yaitu epitel squamosa berlapis, kemudian yang kedua tidak ada sirkulasi darah, dan yang ketiga hanya terdapat di telapak tangan dan juga telapak kaki. Kemudian di bagian epidermis terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama stratum corneum, yang kedua yaitu stratum lucidum, yang ketiga yaitu stratum granulosum, dan yang keempat stratum spinosum, dan yang terakhir yaitu stratum basal. Untuk yang pertama yaitu stratum corneum, saya akan menjelaskannya sedikit. Stratum corneum yaitu lapisan paling atas. Stratum corneum memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu bentuknya seperti tanduk, kemudian permukaannya rata, terdiri dari 15-30 sel keratin, kemudian tebal karena stratum corneum itu terdapat sel kulit mati, dan yang terakhir yaitu stratum corneum mudah diperbarui oleh sel kulit baru. Kemudian yang lapisan kedua adalah stratum lucidum. Stratum lucidum memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu permukaannya rata, mengandung protein, hanya terdapat di telapak tangan dan juga telapak kaki. Kemudian mencegah dari sinar ultraviolet dan sinar matahari. Kemudian yang ketiga yaitu stratum granulosum. Stratum granulosum itu sendiri memiliki ciri-ciri yang pertama, tebal 2-4 sel, kemudian mengandung butiran granul dan keratoyalin. Yang ketiga yaitu sitoplasma padat, sehingga meningkatkan dehidrasi sel, kemudian memicu proses keratinisasi, dan yang kelima yaitu lapisan kulit kasar, dan yang terakhir adalah tidak membelah dan selalu memproduksi keratin dan keratoyalin. Kemudian untuk lapisan keempat yaitu stratum spinosum. Stratum spinosum itu sendiri memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu berbentuk polihedral atau disebut juga sebagai segi banyak. Kemudian disebut juga sebagai Pringle cell atau sel berduri. Sel berduri. Kemudian yang ketiga yaitu proses aktif sintesa protein. Kemudian yang terakhir yaitu sel dibentuk untuk menggantikan sel yang di atasnya. Kemudian yang terakhir yang paling bawah, ini adalah dermis. Yang paling bawah yaitu stratum basal. Stratum basal memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki banyak sel basal. Kemudian yang kedua melekat pada lumina basal dari hemidesmosom. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk ikatan kuat antara epidermis dan juga dermis. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai dermis. Dermis terdiri dari pembuluh darah dan juga kelenjar-kelenjar. Untuk karakteristik dermis itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama elastis,
yang kedua kuat, dan yang ketiga yaitu fleksibel. Untuk epidermis itu untuk dermis itu sendiri seperti ini. Ini disebut juga rabung epidermis. Kemudian di sini ada dermal papilla. Kemudian ini adalah lapisan papilla, dan yang paling bawah yaitu lapisan retikuler. Untuk selanjutnya ciri-ciri dermis yaitu dengan bertambahnya usia sintesa kolagen berkurang akan menjadi keriput. Kemudian dermis itu sendiri memiliki banyak pembuluh darah folikel rambut, kelenjar sebasea, dan juga kelenjar keringat. Dan yang terakhir yaitu kualitas kulit tergantung banyak tidaknya derivat epidermis di dalam dermis. Kemudian selanjutnya yaitu subkutis. Subkutis merupakan lapisan di bawah dermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan lemak, jumlah dan ukurannya juga berbeda-beda menurut daerah tubuh dan juga keadaan nutrisi setiap individu itu sendiri. Kemudian fungsi kulit yaitu ada banyak. Mungkin saya akan menjelaskannya beberapa. Yang pertama yaitu melindungi tubuh dari bakteri, kemudian menutupi atau mengcover struktur dalam dari badan atau tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah hilangnya air dan juga elektrolit. Kemudian yang keempat yaitu merasakan suhu, rasa sakit, dan juga sentuhan dan juga tekanan. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu untuk mengatur suhu melalui produksi keringat dan juga penguapan. Kemudian untuk ciri-ciri hipodermis itu, tadi adalah fungsi kulit itu sendiri. Kemudian saya akan lanjut ke lapisan selanjutnya yaitu hipodermis. Untuk ciri-ciri hipodermis itu sendiri yaitu terletak di bagian paling bawah dari kulit. Kemudian untuk menstabilkan kulit. Untuk struktur dari hipodermis yaitu terbuat dari areolar elastis dan jaringan adiposa. Kemudian dihubungkan ke lapisan retikuler integumen oleh jaringan ikat, dan memiliki sedikit kapiler dan tidak ada organ vital di lapisan subsutannya. Kemudian untuk jaringan adiposa itu sendiri adalah memiliki pola distribusi yang ditentukan oleh hormon. Kemudian lapisan subkutannya dapat dikurangi dengan sedot lemak. Kemudian setelah dari kulit, yaitu saya akan berpindah ke aksesorisnya. Untuk aksesorisnya yaitu yang pertama yaitu rambut folikel. Rambut folikel adalah seperti ini. Selain rambut folikel, di aksesoris juga terdapat rambut kelenjar minyak, kemudian kelenjar keringat, dan kuku. Untuk folikel rambut seperti ini. Untuk strukturnya yang pertama yaitu ada batang rambut terbuka. Untuk batang rambut terbuka yaitu bagian atas sendiri yang ini. Kemudian yang kedua yaitu sebaceous gland, atau juga bisa disebut sebagai kelenjar minyak. Kemudian yang bagian merah ini adalah otot polos kecil yang menempel di folikel rambut. Jadi untuk otot polos kecil ini yaitu menempel di folikel rambut itu sendiri. Kemudian untuk otot polos kemudian struktur selanjutnya yaitu jaringan ikat.
Ini adalah jaringan ikat. Kemudian yang paling bawah adalah rambut akar. Fungsi dari rambut yaitu untuk melindungi kulit dan menjaga masuknya kotoran dari serangga terhadap sentuhan yang ringan. Untuk folikel rambut terletak jauh di dalam dermis, menghasilkan rambut yang tidak hidup dan dibungkus dalam selubung jaringan ikat. Pada basis dikelilingi oleh saraf sensorik. Kemudian selain folikel rambut dan rambut, yaitu ada kelenjar keringat. Bentar, saya cari dulu gambarnya. Selanjutnya yaitu adalah